مرحبا أهل النوادي. Kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abi Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Beliau mengatakan, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala hina yusbih aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rub'ahu minan nar faman qalaha marratain a'taqallahu nisfah minan nar wa man qalaha thalatha a'taqallahu ta'ala thalathata arba'ihi fa in qalaha arba'ah a'taqallahu ta'ala minan nar. Nabi bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi dan di sore hari doa tersebut yang tadi saya bacakan, kalau dia baca satu kali, itu seperempat dirinya terbebas dari api neraka. Kalau dia baca dua kali, separuh dirinya terbebas dari api neraka. Kalau dia membaca sebanyak 3 kali, maka 3 dari 4 bagian tadi terbebas dari api neraka. Namun jika dia membaca sebanyak 4 kali, maka seluruh dirinya itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini termasuk hadis targhib, motivasi amal, ya. Di sini ada penyebutan hamalah arsh. Jadi hamalatul arsh itu nama malaikat. Hamalah itu artinya makhluk atau malaikat-malaikat yang tugasnya memikul arsh, ya, namanya hamalatul arsh. Di surat Al-Haqqah itu disebut ada 8 malaikat yang tugasnya memikul arsh. Wal malaku ala arjaiha, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma izin thamaniyah, ya. Dan malaikat bertebaran di berbagai penjuru langit di surat Al-Haqqah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika, mereka memikul ars singgasana, sarir, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penciptamu. Fauqahum, di atas mereka, berarti arsnya itu ada di atas, mereka pikul dari bawah. Jumlah mereka yang memikul 8 malaikat. Jadi Allah Ta'ala menyebut hamalatul arsh itu 8 malaikat. Dipikul sejak kapan? Dari awal arsh diciptakan sampai nanti hari kiamat. Karena di hari kiamat segala sesuatu hancur, termasuk arsh. Arsh Allah yang Allah ciptakan, bukan arsh Allah itu arsh tempat tinggal Allah, bukan. Kalau sudah dihancurkan di hari kiamat, di mana Allah? Tempatnya hancur. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan li kudratihi wala makanan li dhatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsh untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Begitu juga ada orang Yahudi pernah datang menemui Sayyidina Ali. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Isfariyi dalam kitabnya At-Tafsir Fid Din. Abu Ishaq Al-Isfariyi ini, dia tanya, wahai Imam Ali, aina Allah? Allah di mana? Kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah di mana. Kaifa Allah? Bagaimana wujudnya Allah?
innalladzi kayyafal kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Laisa kamitslihi syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu jawabannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pendapat para ulama hadis itu kalau buat judul tentang Allah itu berada di mana, kebanyakan mereka buat judul innallaha kan wala makan. Innallaha kan wala makan. Sesungguhnya Allah itu ada tanpa ada tempat. Yang namanya tempat, sebut saja arsy, pasti awalnya tidak ada. Sedangkan Allah ini ada dan awalnya tidak ada. Bagaimana mensinkronkan sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian diadakan, sedangkan Allah yang awalnya tidak ada, terus kita katakan arsy itu tempat tinggal Allah. Berarti arsy ini sifatnya sama dengan Allah, godim. Berarti bukan makhluk. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kaidah yang telah dibangun oleh para ulama bahwa Allah ada tanpa membutuhkan apapun, termasuk tempat, termasuk zaman, maka ini bisa diterima bahwa yang namanya makhluk dari tidak ada menjadi ada. Di saat Allah belum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ada tanpa harus ada tempat. Kalau ada tempat, kita makhluk. Dan ini berangkat dari hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda dalam hadis, Allahu kan walam yakun syai'un qablah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebelumnya. Bahkan mereka katakan Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan sebelum segala sesuatu itu ada. Dan yang mengadakan adalah sesuatu yang ada. Dia adalah Allah, wajibul wujud. Nah, malaikat yang memikul arsy diistilahkan dengan hamalatul arsy. Kapan mulai mereka memikul arsy? Sejak arsy diciptakan dan sampai hari kiamat. Karena hari kiamat semuanya hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali Allah. Imam Bukhari mentakwil wajhahu mulkahu. Yang dimaksudkan wajah di situ bukan muka, tapi kerajaan Allah. Segala sesuatu binasa kecuali kerajaan Allah yang tidak binasa. Artinya wujudnya Allah. Di ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu binasa, termasuk arsy-Nya Allah akan binasa. Bahkan malaikat pencabut nyawa juga akan mati. Yang maha hidup, Al-Hayy, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Yang awalnya Al-Awwalu, yang maha awal, la awwala lahu, yang awalnya tidak ada awal. Wal akhiru, la akhira lahu, dan akhirnya tidak ada akhir. Itu Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluh. Dipikul ini arsy, dari sejak arsy diciptakan sampai hari kiamat. Tahu apa yang dibaca malaikat pemikul arsy? Yang dibaca adalah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Dari awal pikul arsy dan arsy diciptakan sampai hari kiamat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini pembahasan sedikit tentang Hamalatul Arsy. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah, meninggal husnul khatimah ba'da tulil umri wa sihhati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.